Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dengarkanlah sejenak dalam keheningan. Sebab tidak ada satu makhluk pun yang mampu bersembunyi darinya. Kemanapun kita lari, ia ada di sana. Kemanapun kita berpaling, ia tetap menanti. Sebab dalam kepastian ini, tidak ada jalan memutar. Tidak ada penundaan meski hanya sedetik. Dan tidak ada lagi alasan yang bisa dikemukakan saat masanya tiba. Ketahuilah, hari itu, kini semakin dekat. Bahkan lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Dan ia pasti datang. Lihatlah ke sekelilingmu. Dunia yang dulu terasa begitu panjang dan luas, kini hanyalah jejak yang cepat memudar, bagaikan fatamorgana di ujung pandangan. Harta yang pernah kita genggam dengan erat, nama yang pernah kita agungkan di puncak dunia, dan ambisi yang pernah kita kejar tanpa lelah, ketahuilah bahwa semuanya akan tertinggal. Tak satu pun ikut dibawa, tak satu pun mampu membela. Dunia telah berlalu, meninggalkan kita dalam kesunyian. Barzakh telah dilalui, menjadi gerbang yang terkunci rapat di belakang. Dan kini, di titik ini, tidak ada lagi waktu untuk kembali. Ruh-ruh yang dahulu terlelap dalam tidur panjangnya, kini terbangun dan menunggu satu panggilan terakhir. Bukan lagi panggilan untuk kembali ke dunia yang fana, melainkan panggilan suci untuk berdiri tegak di hadapan keputusan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menegaskan kepastian hari itu. Bahwa ia bukan sekadar dugaan, bukan ancaman kosong, dan bukan kisah dongeng yang bisa diingkari oleh logika manusia. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Quran Surat Ghafir 59. Lihatlah, segala yang kita anggap kokoh selama ini akan runtuh seketika. Gunung-gunung akan berterbangan, dan segala yang kita anggap penting selama hidup akan dipertanyakan dengan sangat teliti. Dan segala rahasia yang pernah kita sembunyikan di sudut hati terdalam, kini akan diperlihatkan tanpa tersisa di bawah cahaya keadilannya. Hari itu bukan hanya tentang berakhirnya alam semesta secara fisik, tetapi tentang terbukanya seluruh tabir kebenaran yang selama ini tertutup. Tentang setiap butir amal yang dulu kita anggap ringan dan sepele, namun kini menjadi satu-satunya penentu arah keabadian, surga atau neraka. Maka, sebelum kisah ini berlanjut lebih jauh, sebelum sangkakala benar-benar ditiup dan langit kehilangan bentuknya yang sempurna, dengarkanlah kembali dengan hati yang jujur. Karena episode ini bukan sekadar cerita tentang akhir zaman yang jauh di sana, tetapi ia adalah sebuah cermin besar tentang kemana setiap ruh sedang berjalan saat ini, termasuk ruh kita sendiri. Sahabat, mari kita persiapkan jiwa untuk sebuah kepastian. Inilah episode 5, hari yang dijanjikan. Inilah akhir dari perjalanan panjang ruh di dunia, dan awal dari kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Saya doakan yang nonton dicatat Allah sebagai talabul ilmi, yang subscribe dicatat sebagai syodakoh, yang komen dicatat sebagai silaturahim, yang like dan share dicatat sebagai amal kebaikan. Tiupan sangkakala pertama, akhir segala kehidupan. Tidak ada tanda peringatan. Tidak ada kesempatan untuk bersiap. Saat ketetapan itu tiba, waktu tidak memberi jeda, bahkan untuk satu helaan napas yang belum tuntas. Perniagaan terhenti di tengah tawar-menawar, dan dunia ditinggalkan begitu saja. Pada saat yang hanya Allah ketahui, malaikat Israfil, yang sejak diciptakan menundukkan pandangannya, terpaku menanti perintah Robnya, akhirnya diperintahkan untuk meniup sangkakala. Dan ketika trompet itu ditiup, bukan hanya bumi yang terguncang, tetapi seluruh tatanan semesta seketika runtuh. Langit yang selama ini terasa kokoh dan tenang, mulai terbelah. Ia terkelupas sebagai kulit, kehilangan jati diri sebagai atap yang menaungi. Susunannya hancur, menyerah pada satu perintah dari Zat yang Maha Perkasa. Gunung-gunung yang dahulu disangka abadi, yang menjadi tempat berlindung dan dianggap tak tergoyahkan, kini tercabut dari akarnya. Ia tidak lagi menjadi pasak, melainkan beterbangan bagai bulu-bulu yang dihamburkan badai, ringan, tercerai, seakan tak pernah ada. Lautan meluap tanpa kendali. Batas yang selama ini menahan air hilang seketika. Bumi berguncang hebat, melontarkan apa yang dikandungnya, dan segala yang berdiri di atasnya kehilangan pijakan. Allah menggambarkan kehancuran itu dalam firman-Nya. Apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan bumi serta gunung-gunung diangkat lalu dihancurkan sekali hancur. Quran Surat Al-Haqqah 13-14. Pada saat itu, manusia berhamburan. Bukan berjalan, bukan berbaris, tetapi berlarian tanpa arah, mengejar keselamatan yang sudah tiada. Mereka seperti anai-anai yang keluar dari sarangnya, kecil, lemah, dan kehilangan akal budi. Ibu seketika lupa pada bayi di susuannya.
Anak tidak lagi mengenali wajah ayahnya. Tidak ada pelukan, tidak ada perlindungan. Setiap jiwa hanya membawa beban ketakutannya sendiri. Tidak ada benteng yang mampu bertahan. Tidak ada puncak gunung untuk bersembunyi. Tidak ada kedalaman laut untuk menyelamatkan diri. Allah menggambarkan kepanikan itu dalam firman-Nya, pada hari manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Quran Surat Al-Qari'ah 4. Jeritan terdengar membelah angkasa, namun tidak ada yang menjawab. Langkah kaki saling bertabrakan, namun tidak ada yang menolong. Semua mencari jalan keluar, padahal pintu dunia telah tertutup rapat. Lalu, di tengah puncak kehancuran itu, datanglah akhir bagi seluruh kehidupan. Napas terakhir terlepas. Gerak terhenti. Suara menghilang. Allah berfirman, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Quran Surat Az-Zumar 68. Tidak ada yang selamat karena kekuatan. Tidak ada yang tertunda karena usia. Tidak ada yang dikecualikan karena kedudukan. Yang tersisa hanyalah kehancuran mutlak dan kekuasaan Allah yang tidak pernah terbantahkan. Dan setelah tiupan itu berlalu, alam semesta tidak lagi bergerak. Tidak menuju masa depan, tidak kembali ke masa lalu. Ia berhenti. Senyap yang memekakan. Tunduk dalam diam yang paling dalam. Menunggu ketetapan berikutnya dari Rob seluruh alam. Karena ini bukan akhir segalanya. Ini hanyalah akhir dari kehidupan dunia yang fana. Kesunyian total. Setelah tiupan itu berlalu, tidak ada lagi suara. Tidak ada jeritan. Tidak ada langkah kaki. Bukan sekadar sunyi, namun ketiadaan suara. Bahkan desir angin tak lagi bisa didengar, karena udara tak lagi bergetar. Alam semesta yang sebelumnya berguncang hebat, kini terdiam sepenuhnya. Bukan karena damai yang tenang, tetapi karena kehidupan telah dicabut paksa dari seluruh penjuru wujud. Tidak ada waktu sebagaimana yang pernah dikenal manusia. Tidak ada siang yang berganti malam. Tidak ada malam yang menunggu fajar. Detik tidak lagi berdetak. Masa kehilangan porosnya. Waktu seolah membeku di bawah kekuasaan Allah. Bumi terbentang, hampa tanpa satupun makhluk bernapas di atasnya. Langit tergantung, sunyi tanpa satupun doa terucap darinya. Tidak ada raja di singgasana. Tidak ada penguasa di istana. Semua klaim kekuasaan runtuh menjadi debu. Tidak ada yang tersisa dari mereka yang dahulu membusungkan dada dan berkata, "Akulah yang paling tinggi." Pada saat itu, ruh-ruh berada dalam ketetapan Allah. Tidak kembali ke dunia, tidak pula melangkah menuju kebangkitan. Mereka menunggu dalam ketiadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan, bahwa antara dua tiupan sangkakala itu terdapat jeda 40. Namun ketika ditanya, apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun, beliau tidak menentukannya. Hadits riwayat Muslim. Karena pada masa itu, waktu tidak lagi berjalan dalam dimensi manusia. Tidak ada matahari untuk dihitung peredarannya. Tidak ada rembulan untuk diukur fasenya. Yang ada hanyalah jeda panjang, sebuah rahasia besar dalam kehendak Allah. Dan di tengah kesunyian mutlak itu, Allah berfirman, bukan karena ada yang bertanya, melainkan untuk menampakkan hakikat kebenaran yang dahulu sering dilalaikan manusia. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Pertanyaan itu melintasi cakrawala yang hampa, mencari jawaban dari mulut-mulut yang telah menjadi tanah. Namun hanya hening yang kembali. Tidak ada yang menjawab. Tidak Fir'aun dengan kesombongannya. Tidak raja-raja dengan mahkotanya. Tidak orang-orang kuat dengan barisan tentaranya. Karena semuanya telah binasa. Lalu Allah sendiri menjawab firman-Nya, milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan. Quran Surat Ghafir 16. Pada saat itulah, segala klaim kekuasaan runtuh sepenuhnya. Segala kesombongan kehilangan pijakan. Dan seluruh makhluk, meski dalam diam yang dalam, tunduk pada satu kebenaran yang mutlak. Allah menegaskan lagi dalam keabadiannya, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surat Ar-Rahman 26-27. Kesunyian ini bukanlah kehampaan yang sia-sia. Ia adalah pengumuman terbesar tentang tauhid. Di dalamnya, seolah terdengar zikir yang samar, bukan dari lisan fisik, melainkan dari hakikat makna yang memenuhi seluruh wujud.
Subhanallah, Zat yang Maha Suci dari kefanaan. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang tetap hidup ketika seluruh kehidupan berakhir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar atas segala yang pernah ada dan yang telah ditiadakan. Tidak ada lagi kehidupan. Tidak ada lagi kematian. Yang ada hanyalah Allah, yang Maha Hidup dan tidak pernah mati. Namun, ketahuilah bahwa kesunyian ini bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah jeda agung sebelum panggilan berikutnya. Karena setelah diam yang tak terukur ini, akan terdengar satu tiupan lagi, bukan untuk mematikan, melainkan untuk membangkitkan seluruh makhluk dari tidur panjang mereka. Tiupan sangkakala kedua. Di tengah kesunyian yang tidak lagi diukur oleh putaran siang dan malam, datanglah satu ketetapan agung. Bukan dari kehendak makhluk, bukan pula dari berjalannya waktu, melainkan dari keputusan Allah yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah keliru. Ketika saat itu tiba, Allah menghidupkan kembali siapa yang Dia kehendaki untuk melaksanakan perintahnya. Maka malaikat Israfil pun dihidupkan kembali, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kehendaknya, melainkan dengan kehendak Rob seluruh alam. Lalu kepadanya diperintahkan satu tugas terakhir yang menentukan perjalanan seluruh makhluk. Dan sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Suara itu meledak, menembus tiap butir atom di alam semesta. Ia memecah kesunyian mutlak. Bukan suara kehancuran seperti yang pertama, melainkan suara panggilan, sebuah undangan paksa menuju kehidupan kembali. Bumi yang sebelumnya diam, mulai bergetar dengan getaran yang tak dikenal. Tanah yang selama ini menutup jasad manusia terbelah dan terbuka, seolah memuntahkan apa yang selama ini ia simpan. Setiap ruh dipanggil dari tempat penantiannya. Tidak ada yang tertinggal di celah bumi manapun. Tidak ada yang dilupakan oleh waktu. Allah berfirman, kemudian sangkakala ditiup sekali lagi, maka seketika itu mereka bangkit dan berdiri menunggu. Quran Surat Az-Zumar 68. Lihatlah keajaiban itu terjadi, tulang belulang yang telah hancur menjadi debu, disusun kembali dengan ketelitian yang sempurna. Daging dibalutkan melingkari sendi-sendi. Ruh mengalir kembali ke jasadnya, membangunkan kesadaran yang telah lama mati. Kehidupan yang dahulu terputus kini disambung kembali. Bukan untuk mengejar dunia yang telah fana, melainkan untuk sebuah pertanggungjawaban yang nyata. Manusia bangkit dalam keadaan kebingungan yang luar biasa. Pandangan terbelalak, tak mampu berkedip. Langkah mereka goyah, layaknya laron yang bertebaran di bawah cahaya yang menyilaukan. Bagi ruh-ruh yang dahulu hidup dalam kelalaian dan dosa, kebangkitan ini terasa seperti terbangun dari tidur panjang menuju ketakutan yang paling nyata. Kubur yang sebelumnya menjadi tempat penantian yang menyiksa kini terasa seolah tempat tidur, karena ngerinya apa yang mereka lihat di depan mata. Maka ketika dibangkitkan, yang keluar pertama dari lisan mereka bukan syukur, melainkan jeritan penyesalan yang menyayat langit. Mereka keluar dari kubur menuju satu arah yang sama, sebuah tarikan magnet yang tidak bisa dihindari. Allah berfirman, dan sangkakala pun ditiup, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya menuju kepada roh mereka. Quran Surat Yasin 51. Dengan suara gemetar dan bibir yang memucat, mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Quran Surat Yasin 52. Seruan, celaka, itu bukan ucapan semua ruh. Ia adalah suara hati yang hancur, suara orang-orang yang baru menyadari bahwa peringatan yang dulu mereka anggap dongeng, ternyata adalah kebenaran yang mutlak. Namun bagi ruh-ruh yang beriman, yang kuburnya Allah jadikan sebagai taman dari taman surga, kebangkitan ini berbeda rasanya. Mereka bangkit dengan setitik cahaya di wajah, dengan hati yang mengenali janji Robnya. Meski terkejut oleh kedahsyatan hari itu, jiwa mereka ditenangkan oleh satu keyakinan, bahwa hari yang dijanjikan akhirnya tiba untuk mereka jemput rahmatnya. Namun kebangkitan ini bukanlah sebuah permintaan. Bukan pula sebuah pilihan. Ia adalah ketetapan yang telah tertulis jauh sebelum dunia diciptakan. Seluruh manusia kini berdiri, dari Adam hingga manusia terakhir yang menghembuskan napas. Tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi tidur yang memberikan jeda. Tidak ada lubang untuk bersembunyi. Mereka berdiri menunggu, di bawah langit yang telah pecah, di atas bumi yang telah diratakan. Tanpa tahu kemana langkah akan diarahkan, tanpa tahu bagaimana akhir akan ditentukan. Karena sejak detik itu, perjalanan ruh memasuki fase yang paling mencekam, tidak bisa ditunda, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa ditawar dengan harta maupun air mata. Dan setelah kebangkitan ini, yang menanti bukan lagi ujung dari sebuah kematian, melainkan perhitungan yang sangat teliti,
dan keputusan yang abadi. Kebingungan dan penyesalan. Setelah kebangkitan itu, manusia tidak langsung berjalan. Mereka berdiri, dengan debu bumi yang asing di kulit mereka, dengan tubuh yang telah hidup kembali, namun hati yang belum memahami apa yang sedang terjadi. Pandangan saling bertemu, tetapi tidak ada sapaan. Tidak ada senyum. Tidak ada pelukan. Setiap orang menjadi asing bagi saudaranya, tersekat oleh beban rahasia masing-masing. Hari ini tidak menyerupai satupun hari yang pernah mereka kenal. Cahayanya tidak berasal dari matahari yang biasa, dan udaranya membawa aroma pertanggungjawaban. Sebagian manusia menoleh ke sekeliling, mencari sesuatu yang terasa akrab, sebuah rumah, gedung pencakar langit, atau jalanan kota. Namun yang ada hanya hamparan putih, rata, dan luas, sebuah tanah yang asing dan menekan. Di dalam dada, pertanyaan-pertanyaan mulai bergema, seperti lonceng yang memecah keheningan. Apakah ini hari yang dulu kami ragukan? Apakah ini akhir dari semua penundaan? Bagi banyak ruh, kebingungan itu segera berubah menjadi penyesalan yang dalam. Sebuah rasa sakit yang tak terperikan, yang belum pernah ia rasakan. Kenangan dunia datang bertubi-tubi. Waktu yang dihabiskan tanpa makna, sujud yang terburu-buru, peringatan yang diabaikan di layar-layar kecil, kebenaran yang ditunda dengan alasan, nanti masih ada waktu. Kini, kata nanti kehilangan seluruh artinya. Ia telah menguap bersama sisa umur yang sia-sia. Allah menggambarkan kesadaran itu. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka tidak tinggal melainkan sesaat saja. Quran Surat Ar-Rum, 55. Tahun-tahun yang dulu terasa panjang, puluhan tahun mencari tahta dan harta, kini mengerut menjadi satu kedipan. Usia yang dibanggakan tak lebih dari nafas yang cepat berlalu, seperti embun yang hilang di sapu fajar. Penyesalan itu pun meledak menjadi permohonan. Mereka berkata, bukan dengan suara lantang yang angkuh, tetapi dengan suara parau dari hati yang runtuh, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku, agar aku dapat berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Quran Surat Al-Mu'minun, 99. Namun permohonan itu tidak membuka pintu dunia kembali. Langit tetap membisu, dan tanah tak lagi menyediakan tempat untuk bersujud. Karena dunia bukan tempat pengulangan. Ia adalah ujian yang hanya diberikan satu kali. Dan Allah menegaskan dengan kebenaran yang mutlak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah kata-kata yang diucapkannya saja. Quran Surat Al-Mu'minun 100. Di saat itulah, datang jawaban yang memutus semua dalih dan alasan, bukan dengan amarah yang meledak, bukan dengan celaan yang merendahkan, melainkan dengan kebenaran yang tak bisa disangkal. Allah berfirman, orang-orang yang diberi ilmu dan iman berkata, sungguh, kamu telah tinggal menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan. Quran Surat Ar-Rum, 56. Bukan karena waktu itu kurang, bukan karena kesempatan itu sempit. Bukan pula karena Tuhanmu tidak memberitahu. Tetapi karena hidup manusia sejak awal berjalan di atas ketetapan Allah, bukan di atas keinginannya sendiri. Setiap detik telah dihitung. Setiap kesempatan telah dibatasi. Setiap hembusan nafas telah dipasangkan dengan takdirnya. Dan hari ini, batas itu telah terlewati. Tirai telah disingkap, dan kenyataan berdiri dengan gagah. Namun tidak semua hati dipenuhi keputusasaan yang gelap. Di antara lautan manusia yang gemetar itu, ada ruh-ruh yang berdiri dengan harap yang tenang. Wajah mereka tidak pucat oleh ketakutan, melainkan bersinar oleh sisa-sisa bekas sujud. Mereka juga terkejut, karena dahsyatnya hari ini, suara sangkakala yang membelah langit, melampaui segala bayangan manusiawi. Namun di dalam dada mereka ada keyakinan yang lembut, sebuah ketenangan yang telah mereka pupuk dalam tahajud-tahajud yang sunyi, bahwa Rob yang mereka sembah tidak pernah mengingkari janjinya. Mereka tahu, hari ini bukan lagi hari untuk beramal, melainkan hari untuk memanen apa yang disemai dengan keringat dan air mata. Hari untuk menerima balasan. Dan ketika kebingungan itu masih menyelimuti seluruh manusia, mereka pun mulai digiring, bukan oleh pilihan, tetapi oleh ketetapan yang tak terelakkan. Menuju satu tempat di mana tidak ada lagi yang bisa bersembunyi, tidak ada yang diistimewakan karena keturunan, dan tidak ada yang terlindungi oleh kekayaan, kecuali mereka yang datang dengan rahmat Allah, padang mahsyar. Mereka digiring. Bukan dengan ikatan, bukan dengan paksaan tangan, melainkan dengan ketetapan yang tidak bisa ditolak. Langkah-langkah itu bergerak tanpa arah yang bisa dipilih. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menjawab. Semua menuju satu tempat. Hamparannya luas,
lebih luas dari apapun yang pernah dikenal manusia. Tanahnya putih bersih, rata tanpa gundukan, tak ada lembah tempat menyelinap, tak ada bukit untuk mendaki. Tidak ada bangunan. Tidak ada pepohonan. Tidak ada bayangan. Inilah hari ketika seluruh manusia dikumpulkan dalam satu medan yang asing. Allah berfirman, hari itu kami kumpulkan mereka, maka tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi, 47. Tidak ada yang tertinggal. Tidak raja yang pernah berkuasa, tidak rakyat yang pernah jelata, tidak yang dulu dipuja, tidak pula yang selama ini dilupakan. Semua berdiri dalam keadaan yang sama, terlucut dari segala atribut dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, dan belum dihitan. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Hari ini, tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak lekuk tubuh, tidak kepalsuan kedudukan, tidak catatan sejarah. Matahari pun didekatkan. Bukan seperti matahari dunia yang masih memberi jeda melalui jarak jutaan mil, melainkan panas yang menghimpit tepat di atas kepala, tanpa ampun, tanpa perantara. Kepala terasa terbakar. Nafas menjadi berat dan menyesakan. Waktu seakan berhenti berjalan, terjebak dalam penantian tanpa bayangan. Keringat mulai mengalir, bukan sekadar membasahi badan, melainkan perlahan menenggelamkan. Ada yang keringatnya sebatas mata kaki. Ada yang sampai lutut. Ada yang hingga dada. Dan ada pula yang benar-benar bungkam, tenggelam dalam genangan keringatnya sendiri. Semua itu bukan terjadi tanpa sebab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keringat manusia pada hari kiamat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Hadits riwayat Muslim. Hari ini, amal bukan lagi sekadar catatan di atas kertas, melainkan beban yang menghimpit atau perlindungan yang meringankan. Di tengah lautan manusia itu, hanya terdengar desah nafas yang berat, tangis yang tertahan di kerongkongan, dan doa-doa yang kini tak lagi mampu diucapkan dengan lantang. Hari ini, doa bukan lagi sebuah permintaan, melainkan gema penyesalan yang datang terlambat. Manusia mulai sadar, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu. Menunggu tanpa kepastian waktu. Menunggu tanpa jaminan akhir yang indah. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat bersembunyi. Tidak ada jalan untuk pulang. Namun di tengah penantian yang terasa tak berujung itu, tidak semua manusia berada dalam keadaan yang sama. Di antara lautan manusia yang berdiri tanpa pelindung, ada sebagian kecil yang tidak dihancurkan oleh panas, tidak dilumpuhkan oleh rasa takut yang mencekam. Bukan karena mereka lebih kuat secara fisik, bukan karena mereka memiliki perlengkapan, melainkan karena Allah menghadirkan perlindungan khusus kepada siapa yang Dia kehendaki. Sebab di hari ketika tidak ada satupun tempat berteduh, Allah menyiapkan naungan arsy bagi hamba-hamba pilihannya. Siapa saja mereka yang beruntung itu? Naungan di hari tanpa naungan. Di tengah panas yang membakar, di saat matahari seolah ditarik begitu dekat hingga sejengkal di atas kepala, dan keringat menggenang menjadi saksi bisu atas setiap amal manusia, tidak semua berada dalam keadaan yang sama. Di hamparan mahsyar yang luas tanpa tepi itu, ada sebagian kecil manusia yang tidak berdiri di bawah terik yang tak terbayangkan. Di saat tidak ada lagi tempat bersembunyi dan tidak ada gunung tempat bernaung, mereka berdiri dengan tenang. Bukan karena mereka memiliki perlindungan dunia, bukan karena mereka membawa sisa-sisa kekuasaan, melainkan karena Allah sendiri yang mengundang mereka ke bawah naungan arsinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Naungan ini bukan sekadar teduh dari sengatan panas, tetapi sebuah proklamasi kemuliaan di hari ketika semua manusia merasa hina. Golongan pertama adalah mereka yang memimpin dengan keadilan, bukan semata karena jabatannya, tetapi karena amanah yang ia jaga lebih dari nyawanya sendiri. Ia menahan diri saat mampu menzalimi, dan memilih tegak di atas keadilan meski itu terasa berat dan pahit baginya. Lalu ada pemuda yang masa mudanya tidak dihabiskan dalam badai kesia-siaan. Di saat dunia menawarkan gemerlap syahwat yang memabukkan, ia justru menemukan cahaya dalam sujudnya. Allah mengingat pilihannya untuk taat di masa muda, di hari ketika semua pilihan manusia telah menemui titik akhirnya. Ada pula manusia yang hatinya terikat dengan masjid, bukan karena kemegahan bangunannya, tetapi karena di sanalah ia belajar merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Sang Pencipta. Langkahnya mungkin menjauh untuk urusan dunia, namun hatinya selalu tertinggal di antara sujud dan doa. Di antara mereka ada 2 insan yang saling mencintai karena Allah.
Pertemuan mereka tidak didasarkan pada kepentingan dunia atau pertukaran manfaat, dan perpisahan mereka pun tidak sanggup memutus ikatan iman yang telah terjalin kuat. Ada seorang hamba yang diajak berbuat dosa oleh sesuatu yang sangat menggoda, kedudukan, rupa yang menawan, dan kesempatan yang terbuka lebar. Namun, di tengah gemetar godaan itu, lisannya bergetar berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Kalimat singkat itu menjadi lebih berat dari gunung di timbangan amalnya. Ada pula mereka yang bersedekah tanpa ingin diketahui. Tangan kanannya memberi, dan tangan kirinya seolah tidak tahu. Ia bukan sekadar dermawan, ia adalah penjaga rahasia yang ulung. Ia menyembunyikan amalnya seerat ia ingin Allah menyembunyikan aib-aibnya. Dan ada hamba yang mengingat Allah dalam kesendirian. Tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang memuji. Hanya dia dan Robnya. Air mata yang jatuh membasahi pipinya menjadi saksi paling jujur atas imannya yang tulus. Mereka ini bukan manusia tanpa dosa. Bukan pula manusia yang lahir dengan kesempurnaan. Namun, di dunia yang fana, mereka berani memilih Allah saat pilihan itu terasa sangat berat. Dan di hari ini, Allah memilih mereka di saat manusia tidak memiliki pilihan apapun. Naungan itu tidak diberikan kepada mereka yang hanya bisa meminta di hari itu, tetapi kepada mereka yang telah melayakkan diri menurut ilmu dan rahmat Allah. Sementara yang lain masih berdiri dalam penantian yang menyiksa, berharap ada pertolongan yang datang. Mereka telah berada dalam penjagaan yang tak tersentuh oleh nestapa mahsyar. Sebab, keputusan siapa yang berhak bernaung telah diputuskan jauh sebelum hari ini, saat manusia masih menghirup udara dunia dan masih memiliki kesempatan untuk memilih arah hidupnya. Syafaat kubro. Penantian di mahsyar terus berlangsung. Panas tidak berkurang. Keringat tidak surut. Waktu terasa memanjang tanpa ujung, di bawah arsy yang begitu dekat, di hadapan Rob yang sedang murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia mulai saling menoleh, bukan untuk menyapa, tetapi untuk mencari jalan keluar dari keadaan ini. Keputusasaan mulai menyelimuti setiap wajah. Tidak ada yang sanggup menanggung beban ini terlalu lama. Maka satu suara harap mulai muncul di tengah lautan manusia. Tidakkah ada yang bisa memohonkan agar pengadilan ini dimulai? Manusia pun bergerak dalam kegelisahan. Bukan menuju satu arah, melainkan dari satu nabi ke nabi yang lain, mencari pemberi syafaat yang mampu bicara. Mereka mendatangi Adam, alaihi salam, bapak seluruh manusia. Mereka berkata, "Engkau adalah manusia pertama, Allah menciptakanmu dengan tangannya, maka mohonkanlah kepada Robmu." Namun Adam menjawab dengan rendah hati, mengingat satu pohon dan satu kesalahan yang membuatnya turun ke bumi. Ia berkata bahwa hari ini bukan untuknya. Nafsi, nafsi. Mereka pun mendatangi Nuh, alaihi salam, nabi pertama yang diutus kepada manusia. Namun Nuh pun mengingat doa yang pernah ia ucapkan, sebuah permohonan yang menggetarkan bumi, dan ia merasa tidak pantas untuk mengajukan permohonan di hari yang dahsyat ini. Mereka mendatangi Ibrahim, alaihi salam, Khalilullah, kekasih Allah. Namun Ibrahim pun menyebut ucapan-ucapan yang pernah ia sampaikan dalam dakwahnya. Ia merasa malu di hadapan kebesaran Allah dan berkata bahwa hari ini bukan bagi dirinya. Mereka mendatangi Musa, alaihi salam, kalimullah, yang berbicara langsung dengan Allah. Namun Musa mengingat satu peristiwa di masa lalunya, sebuah kesalahan yang ia pendam, dan ia pun berpaling dari permintaan itu. Mereka mendatangi Isa, alaihi salam, ruhullah, yang diciptakan dengan kalimatnya. Namun Isa pun tidak mengajukan diri. Ia tidak menyebutkan dosa, namun ia tahu agungnya pengadilan ini. Ia menunjuk ke satu arah yang pasti, pergilah kepada Muhammad, hamba yang telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lautan manusia terdiam. Semua Nabi Ulul Azmi telah berkata dengan satu makna yang sama, nafsi, nafsi. Hari ini, setiap jiwa sibuk dengan urusannya sendiri. Harapan seolah menemui jalan buntu di tengah terik mahsyar. Hingga akhirnya, langkah kaki itu terdengar. Manusia mendatangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terakhir. Rasul penutup. Hamba yang paling mengenal Robnya. Beliau tidak berpaling. Beliau tidak berkata, nafsi, nafsi. Beliau berdiri tegak dan berucap dengan penuh kasih, Analaha, Analaha. Akulah yang akan mengurusnya. Beliau maju melampaui barisan para nabi. Lalu beliau tersungkur, bersujud di hadapan Allah, di bawah arsy, dengan sujud yang sangat panjang. Dalam sujud yang hening dan penuh pengabdian itu, Allah membukakan bagi beliau pintu-pintu pujian dan sanjungan yang paling indah, kalimat-kalimat yang belum pernah diajarkan kepada siapapun sebelumnya.
Getaran pujian itu menembus langit, memecah ketegangan mahsyar. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, niscaya akan diberi. Berilah syafaat, niscaya akan diterima." Hadits riwayat Bukhari Muslim. Inilah syafaat kubro. Syafaat yang agung. Kemuliaan yang tidak diberikan kepada nabi manapun selain beliau. Bukan untuk memasukkan ke surga, bukan untuk mengeluarkan dari neraka, melainkan agar ketidakpastian ini berakhir. Agar pengadilan dimulai. Agar penantian panjang itu menemukan muaranya. Agar keadilan Allah ditegakkan, dan rahmatnya mulai tercurah. Dengan syafaat ini, kisah mahsyar beralih ke kisah pertanggungjawaban. Suasana mencekam berubah menjadi tertib yang agung. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang menunggu tanpa kepastian. Karena setelah syafaat kubro, setiap jiwa akan dipanggil satu persatu, untuk menjalani hisab. Sahabat, setelah syafaat kubro, perjalanan ruh belum berakhir. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Hisab yang membuat hati bergetar, mizan yang bisa memberatkan atau mengosongkan harapan, Al-A'raf tempat jiwa tergantung antara selamat dan celaka, Syirot yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, neraka bagi yang terjatuh oleh dosa, Al-Qantarah sebagai penyucian terakhir bagi yang masih diselamatkan, hingga akhirnya pintu-pintu surga dibukakan, sampai kisah orang terakhir yang masuk ke dalamnya. Di sana, ada ketakutan yang membuat air mata jatuh, dan ada harapan yang tak pernah padam oleh rahmat Allah. Ikuti perjalanan ini, biarkan hati gemetar dan berharap sekaligus, lalu petik hikmah agar langkah kita di dunia tak salah arah. Simak kelanjutannya dalam Ketika Ruh Menjawab. Episode 5 bagian 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.